Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi bersama saya ya, Korin Naila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita untuk mengendalikan emosi yang kadangkala ini sudah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin yang sedang menonton ini anak-anak ibu, teman-teman, atau siapa saja yang sedang menonton di video kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana teknik dan cara untuk menghindari atau mengurangi emosi apabila kita sedang marah. Baik, yang pertama itu adalah menenangkan diri. Bagaimana kita menenangkan diri apabila kita sedang marah yang luar biasa atau meledak-ledak? Dengan cara yaitu mungkin pada saat kita sedang marah-marah dan segala bagaimana kita untuk menenangkan diri dengan cara misal gini ya, kita lagi marah meledak-ledak, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan lagi, kemudian bisa berhitung ya 1 sampai dengan 10 mungkin supaya tidak meledak-ledak. Dan kalau kita sudah marah kemudian ada teman kita yang tiba-tiba datang untuk meredakan kita, kita wajib untuk mendengarkannya. Kalau kita secara terus-menerus mengikuti amarah kita, itu tidak akan selesai untuk marahnya, maka kita akan terus-menerus menjadi ego kita muncul ya, dan terus-menerus kita tidak terkontrol marahnya. Nah, kemudian alihkan perhatian ya. Biasanya kalau kita sudah marah yang memuncak, meledak-ledak, itu alihkan perhatian. Misalnya kita marah dengan si A atau siapa aja yang ada di sekitar kita, alihkan perhatian dengan menghindari dia. Menghindari dia atau kita lebih baik menjauh dari yang kita anggap kita marahin tadi, atau kita sedang marah dengan dia ya. Mending kita beralih atau pindah saja dari tempat tersebut. Mungkin menghindari keluar ruangan, keluar rumah, atau lari, atau bukan lari ya, dalam artian kita menghindar jangan sampai ketemu dengan si orang tadi. Nah, kemudian yang kedua, pemicu marah, bagaimana kita untuk berempati dengan orang-orang di sekitar ya. Misalnya kita ini mau marah ya pada saat pengendara, mungkin ya kita sedang mengendari sepeda motor atau mobil, tiba-tiba dia menyalip saja dan tidak ada permisi dan segala macam, tiba-tiba dia ingin mau menabrak kita. Bagaimana kita berempati supaya tidak marah dengan berpikiran positif? Oh, mungkin dia buru-buru, oh dia mungkin ada yang dikejar atau sedang apa. Kita harus berpikiran positif ya, bagaimanapun caranya agar kita tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita ya. Itu sebagai contoh ya. Kemudian yang ketiga adalah mengingat dampak negatif yang akan terjadi ya. Misalnya kalau kita marah-marah itu dampak negatifnya apa buat diri kita, buat orang lain dan orang sekitarnya. Contoh satu hal, mungkin ada anak didik ibu di sini yang sedang menonton, atau siapa saja ya, pada saat kita marah itu dampak negatifnya apa. Misalnya pada suatu sekolah, mungkin dia ini siswa ya, atau peserta didik sedang marah-marah dengan temannya, dan berakibat dia itu akan mungkin secara emosinya sudah meledak-ledak lalu dia ingin memukul. Nah, dampak negatif dari kemarahan kita tadi itu apa? Misalnya kalau di sekolah ini saya marah, tiba-tiba saya memukul siswa lain, itu dikhawatirkan akan kena pelanggaran mungkin, atau tata tertib yang sudah dia langgar. Karena ada satu hal ya, kalau kita sedang marah itu dan tidak bisa terkontrol emosinya, tiba-tiba memukul orang lain, itu akan berdampak negatif untuk orang lain. Makanya kita harus mengingat kembali, oh ini di sekolah, saya harus mengingatkan kembali ke dalam diri kita bahwa saya harus menahan emosi. Kalau saya berkelahi di lingkungan sekolah ini, maka saya akan kena sanksi gitu ya. Jadi harus mengingat kembali dampak negatif yang ada pada saat kita marah-marah tadi ya. Nah, kemudian contoh lainnya ya, yang misalnya kita bertengkar hebat dengan istri atau suami, misalnya akan memukul dan segala macam, maka dampak negatifnya itu apa? Misalnya akan dibenci oleh mertua, dibenci oleh anak-anak mungkin ya, karena dia sudah memukul. Itu contoh dari kehidupan di rumah tangga. Kemudian yang keempat, menganggap hari terakhir Anda adalah menganggap hari terakhir Anda hidup misalnya. Jadi kalau kita sedang marah itu, kita harus mengingatkan kembali, oh kalau saya tidak mudah untuk mengontrol emosi, kita ingatkan kembali supaya kita itu sadar ya, sadar, kemudian mereda dengan sendirinya karena ingin berbagi kebaikan. Makanya kita harus kembali dan mengingatkan diri bahwa saya ini sedang emosi, bagaimana caranya untuk meredakan diri sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu cara mengendalikan emosinya, yang kelima yaitu memaafkan dan melupakan ya. Kalau kita sedang marah dengan seseorang itu, bagaimanapun caranya
untuk bisa memaafkan dia, walaupun kita sakit hati atau dongkolnya luar biasa, bagaimana kita memaafkan dan melupakan. Memang kalau kita sudah sakit hati ya agak susah untuk melupakan. Nah, jadi bagaimana kita memiliki cara untuk melupakan dan memaafkan orang tersebut ya. Misalnya dia menjelekkan kita, kemudian membohong kita, merendahkan kita, ya mungkin butuh waktu dan proses supaya orang itu bisa memaafkan kita. Baik, yang selanjutnya yaitu membaca ta'awud, atau kita yang muslim itu biasanya mungkin istighfar ya, istighfar, membaca Al-Quran, ibadah itu untuk mengendalikan emosi itu perlu yang namanya dengan ibadah atau pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Kuasa ya. Misalnya kalau kita muslim mungkin sering istighfar, kemudian ibadah, kemudian sholat, atau kita bersedekah, itu menghindari dari bagaimana kita mengendalikan emosi dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa yang terakhir itu bisa dengan berolahraga ya. Ternyata olahraga itu bisa mengendalikan emosi kita ya. Makanya perlu yang namanya olahraga ringan lah, tidak usah terlalu berat ya. Misalnya jogging, jalan ya, jalan kaki, kemudian jalan seputaran komplek mungkin. Nah, itu ternyata berjalan kaki, bermain sepak bola, lari dan berenang, apapun jenisnya, itu menstimulasi ya zat-zat kimia yang ada dalam otak kita. Makanya kita itu kalau bergerak secara konsisten dan setiap hari, itu akan menstimulasi otak-otak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi merasa lebih rileks dan bahagia. Nah, kemudian olahraga itu yang menguras energi Anda secara positif sehingga melenturkan ketegangan saraf-saraf yang ada pada diri kita ya. Jadi emosi memang harus dikendalikan agar tidak berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Jadi alangkah baiknya itu kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan emosi kita, bagaimana kita berada di tengah lingkungan orang lain, bagaimana kita untuk bersosial, atau bagaimana kita menempatkan diri kita dan orang lain itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ada 7 di atas tadi ya cara bagaimana kita untuk mengendalikan emosi ya. Baik. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilaksanakan atau dipraktekkan, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya undur diri dulu, tunggu untuk video selanjutnya ya. Nanti bahkan ada video-video inspiratif untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. Semoga bermanfaat. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.